Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Qur'an surat Yunus ayat 61 sampai dengan ayat 70. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betapapun pentingnya urusanmu, apapun ayat-ayat Al-Quran yang kamu bacakan sehubungan dengan urusan itu, dan apapun amal yang kamu kerjakan, semuanya kami saksikan ketika kalian melakukannya. Dan tidak luput dari ilmu Tuhanmu walaupun sebesar atom, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Begitu juga halnya dengan yang lebih kecil dan yang lebih besar. Dari itu seluruhnya diliput dalam kitab yang terang. Catatan: ayat ini ditujukan kepada Rasul. Yang kedua, baik urusan ibadat maupun urusan dakwah. Yang ketiga, misalnya bakteri yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, termasuk juga di dalamnya rahasia alam rohaniyah yang sulit dan pelik. Ayat ini juga menerangkan bahwa ada benda yang lebih kecil dari atom. Buktinya, kini ilmu pengetahuan menemukan proton, elektron, dan neutron, dan positron. Yang keempat, maksudnya Arasy adalah makhluk Allah yang paling besar, lebih besar dari bumi dan langit. Perhatikan bahwa wali-wali Allah, mereka tidak merasa khawatir dan duka cita. Mereka ialah orang yang beriman dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Catatan: kedua sifat itu tidak boleh dipisahkan, yaitu beriman dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Kalau hanya beriman saja tapi tidak menjaga diri dari perbuatan yang tidak disukai Allah, itu bukan wali Allah. Begitu juga sebaliknya. Untuk mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan dalam janji Allah itu. Itulah keberuntungan yang gilang gemilang. Janganlah bersedih hati oleh perkataan mereka, karena seluruh kekuasaan kepunyaan Allah. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan: jangan diperdulikan ocehan mereka. Bukankah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi kepunyaan Allah? Dan orang-orang yang mencari sekutu-sekutu selain Allah untuk dijadikan pihak yang disembah, mereka tidak mengikuti suatu keyakinan, tapi mengikuti dugaan belaka. Mereka hanya mengadu untung dengan kepalsuan. Catatan: mengapa kaum musyrik itu menyembah yang selain Allah, padahal yang mereka sembah itu di bawah kekuasaan Allah? Mengapa tidak menyembah Tuhan yang menguasainya? Dialah yang menjadikan malam gelap gulita bagimu supaya kamu dapat beristirahat dengan tenang di waktu itu, dan menjadikan siang terang benderang untuk berusaha mencari karunia Allah. Bahwasanya dalam pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang yang mau mendengarkan. Catatan: maksudnya mendengarkan ayat-ayat Allah dan memikirkan keesaannya dalam zat dan sifatnya, bukan mendengar tetapi
tuli melihat tetapi buta, seperti yang disinggung pada ayat 42 dan 43 sebelumnya. Untuk melengkapi pemahaman ayat ini, lihat juga surat ke-70, surat ke-28 ayat 71, 72 dan 73. Orang-orang musyrik mengatakan Allah mempunyai anak, maha suci Dia, Dia maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai dalil yang kuat yang menunjang sahnya ucapanmu itu. Mengapa kamu berani mengucapkan perkataan yang berkaitan dengan Allah padahal hakikatnya tidak kamu ketahui? Catatan: orang musyrik mengatakan malaikat putri Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Yang kedua maksudnya tidak membutuhkan apa-apa dari alam semesta. Katakanlah orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah tidak beruntung. Mereka memperoleh kesenangan sementara dalam suatu kehidupan yang pendek di dunia. Kemudian tempat kembalinya toh kepada kami juga. Selanjutnya mereka kami ganyang dengan siksaan yang dahsyat disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Qur'an surat Yunus ayat 61 sampai dengan ayat 70. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.